Menurut saya teman-teman seangkatan itu bukan kelas saya lagi. Jadi langsung saja saya datangkan yang menurut saya sangat cocok untuk menjadi kompetitor, Brian Patsa. Walaupun saya tidak menganggap dia kompetitor, tapi tidak apa-apa. Tidak apa, karena saya melihat orang yang menjadi kompetitor itu harus memiliki banyak hal yang sudah dilakukan. Iya. Jadi sejauh ini sudah berapa banyak yang Anda capai? Ini konteksnya tentang seni ya. Seni. Konteks tentang seni, tentang karya. Jadi saya di seni berkecimpung di kelompok Peron Surakarta. Kelompok Peron Iya, Surakarta. teater FKIP UNS. Keren banget. Teater tertua di Solo Raya. Teater kampus. Kalau boleh tahu Mas itu sebagai apa? Saya sudah banyak yang saya lakukan di kelompok Peron Surakarta. Kalau itu kalau di organisasi, saya pernah menjadi ketua umum. Ketua umum? Iya, kalau jabatan-jabatan yang lain kayak bentar lah. Bentar lah. Oh, berarti lebih ke ketua. Ketua umum, terus juga saya mengemban tugas menjadi pembina Pembina 2 tahun. 2 tahun. Kemudian pada akhirnya saya menjadi pelatih kelompok Peron Surakarta. Kelompok Peron Surakarta. Untuk karir saya di organisasi kelompok Peron Surakarta itu. Tapi kalau tentang karya, saya dulu juga sering main menjadi aktor, berperan menjadi aktor di kelompok ini. Banyak naskah yang saya mainkan. Mungkin saya boleh sebutkan Boleh, silakan. beberapa saja, karena saja. kalau semuanya videonya bisa sampai 12 jam. 12 jam. Ini yang produksi-produksi yang Produksi pentas sampai luar kota, luar negeri saja ya. Oke, boleh. Saya pernah main di Cengker Gading. Saya pernah main di Cipoa. Saya pernah main di Ijen. Saya pernah main di Demo Kaum Binatang. Dan saya pernah main di teater Sandilara, judulnya Kos Bebas Campur. Begitu. Saya juga pernah main sih, Mas. Di mana? Kebetulan saya pernah main di TBJT. Iya, itu semua di TBJT. Iya. Saya. Saya main sebagai Amat itu di naskah Bunga Semera Daerah. Oh. Pentas teater. Pentas teater itu pertama kali saya bermain teater. Makanya saya tuh mencari kompetitor yang mungkin akan saya kalahkan suatu saat nanti. Nah, itu adalah titik awal saya. Oke. Setelah itu saya juga pernah main film pendek. Film pendek judulnya Titip Absen sebagai pemeran utama. Oh ya. Terus juga ada realita dan iklan. Adalah iklan. Ngomong-ngomong soal film pendek, Mas. Mengenai itu saya juga punya beberapa naskah yang saya tulis sendiri. Saya juga penulis naskah. Saya menulis naskah untuk pentas produksi Peron juga. Judulnya Lanu. Itu saya pentaskan di luar kota Bayang. Di luar kota. Dan di Solo juga. Dan Januari kemarin naskah saya diadaptasi oleh Universitas PGRI Semarang. Harus digarisbawahi ya. Semarang. Diadaptasi Universitas PGRI Semarang menjadi bahasa Inggris. Dan saya tadi dengar Mas Ridwan ini mengatakan pernah main di film pendek Realita. Itu naskah saya. Lebih tepatnya kita nulis berdua di Ya, lebih tepatnya Gazi. Mas yang ngetikin doang. Iya, tapi kan inspirasi awalnya dari saya. Ya, karena Mas yang ngajak. Berarti Adil. Ya, tidak apa-apa. Oke, siap. Terus Karena masih banyak naskah saya. ya nggak apa-apa. Karena saya akan melampaui Anda suatu saat nanti. Oke, saya doakan yang terbaik untuk Anda. Saya tahu itu akan sulit, tapi semangat. Gak ada yang nggak mungkin di Gak ada yang kehidupan nggak ini. mungkin, Iya. walaupun itu sangat mustahil. Terus saya dengar Anda punya lagu. Oh iya, Ya, saya banyak. pernah dengar. Boleh dicoba satu? Oke, boleh nih. Boleh, silakan. Emang sudah disiapkan untuk Anda dimainkan. Yang
single saya yang pertama ya, Iya, yang saya single masih belajar bikin lagu. Iya. Kalau yang single saya yang ke 56 itu nggak usah aja. Nggak usah. Karena udah terlalu bagus. Iya, yang pertama. Ini yang aja. pertama aja. Gedang Goreng istri. Cukup mas, berlebihan nanti. Copyright Durasi, ya? Iya, copyright juga. Nanti kalau nggak bisa ditampilkan di Netflix kan? Nggak bisa ditampilin di Netflix. Nggak apa-apa, Takutnya. dikit aja. Iya nggak apa-apa. Saya juga sebenarnya bisa main gitar kok. Bisa main gitar? Bisa main gitar. Terus apa lagi yang anda capai di perkuliahan? Karena sepertinya ada yang mungkin anda tidak akan capai oleh saya. Karena insya Allah saya akan lulus tahun depan. Saya tidak mendengar. Anda tadi bicara apa? Saya akan lulus insya Allah tahun depan. Memang saya tidak lulus. Hmm. Memang. Tapi nama saya di luar sana jauh lebih besar daripada. Santai. Udah cukup. Saya tahu Mas sudah cukup terlampau. Memang saya Sudah tidak lulus. terlampau keren. Tapi saya memang tidak Sudah cukup Mas, sudah cukup. Itulah Brian Patsah. Walaupun dia memang sombong yang sangat luar biasa, tapi dia sudah banyak memberikan ilmu kepada saya dan teman-teman dengan ikhlas. Menurut saya, ini adalah sebuah paradoxical branding yang dimana semua orang melihatnya biasa-biasa saja, tidak melakukan apa-apa, leha-leha, tapi sudah banyak karya yang dicapai dan diakui oleh banyak orang, karena sejatinya karya itu bukan tempat untuk mencari pengakuan, tapi biar orang lain yang mengakui sebuah karya yang kita hasilkan. Brian membuktikan bahwa branding bukan tentang pencitraan, tapi tentang dampak untuk orang banyak. Maka dari itu, saya termotivasi dari semua yang Anda lakukan untuk bisa mencapai atau mungkin bahkan suatu saat saya melampaui. Ya, Biar orang lain berkata apa, tapi kita terus berkarya. benar, Mas. Oke. Terima kasih, saya Ridwan. Saya Brian. Terima kasih banyak sudah mau menjadi wawancara saya. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya.